Jadi aku sedikit ada berbagi juga cerita tentang temanku. Mereka bilang ketika kuliah kedokteran itu ya kayak my campus, my adventure, atau misalkan berangkat sunrise, pulang sunset. Karena itu tugas. Selamat datang lagi teman-teman di Bincang Inspiratif. Kali ini saya kedatangan salah satu teman lama saya. Dia adalah mahasiswi kedokteran di salah satu kampus di Kalimantan Tengah. Nah kebetulan dia ini juga selain juga teman lama saya, juga salah satu orang yang sejujurnya tanpa saya melebay-lebaykan menginspirasi banyak orang kayak gitu. Salah satunya saya, jangan ketawa Anda. Karena apa kan? Nah kebetulan dia ini baru saja mendapatkan gelar S.Chem-nya atau sarjana kedokterannya, dan juga sekarang kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa mengundang dia di samping ini. Nah kebetulan langsung saja saya kenalkan Feby. Nah ini kita agak balik lagi ya, balik maksudnya tentang sebelum kamu kuliah. Jadi kan sebelum kamu kuliah ini kan kita kan juga kenal lah ya. Kan kamu juga aktif kalau tidak salah itu lomba bahasa Inggris ya Feby ya, mewakili Palangkaraya atau Kalimantan Tengah waktu itu? Palangkaraya itu kalau nggak salah. Nah jadi kan, tetapi aku kira nih mungkin entah kamu lanjutkan di jurusan yang memang selinear tentang itu kan. Tapi kenapa ceritanya bisa sampai bisa menjadi seorang ibu dokter ini? Bagaimana ceritanya? Jadi tuh kan awalnya sebenarnya emang maunya tuh bukan kuliah di FK. Jadi awalnya itu sebenarnya mau kuliah di yang aku suka juga. Awalnya kan sukanya di seni. Maunya tuh masuk di seni teater kayak gitu. Maunya mau jadi artis kayak gitu kan susah. Oh iya benar. Oh iya. Itu kan susah. Nah terus akhirnya mikir aku nih sukanya apa dulu gitu. Sukanya tuh suka matematika, suka hitung-hitungan, karena itu lebih mudah dikerjakan. Lebih mudah dikerjakannya, ini sakti teman-teman. Bukan, maksudnya tuh matematika itu kita nggak perlu menghafal, jadi pasti. Jadi kita tinggal menghitung kayak gitu kan. Ini beda perspektif ya kita ya. Iya beda. Kalau aku malah menghitung itu yang aku tidak mampu tuh teman-teman. Tapi menarik lagi. Nah terus akhirnya, tapi di kedokteran itu ada hitung-hitungan berarti? Kayak gimana tuh? Ada hitung-hitungan, hitung yang kecil-kecil lah, kayak hitung tetesan infus, hitung dosis obat, terus apa lah, hitung apa? Ya kayak gitulah, tetesan infus, dosis obat, hitung berapa kali harus minum obat dalam sehari, gitu-gitulah. Nggak menghitung yang kayak matematika, kimia, fisika tuh nggak. Tapi oke, aku kan mandangnya karena itu pasti, jadi kita hitungannya itu harus pas. Tapi kamu mandangnya karena itu pasti, malah di situ jadi gampang karena ada kepastian itu kayak gitu ya. Nah, sehabis itu berarti nggak jadi ngambil seni, akhirnya memilih untuk kedokteran. Prosesnya tuh kayak gimana itu? Jadi awalnya itu kan dulu kalau kita SMA tuh kan ada namanya jalur undangan SNMPTN. Iya. Nah itu awalnya daftar di teknik. Nah, teknik adalah di universitas yang favorit lah gitu. Yang favorit, yang menebak-nebak nih jadinya. Daftar di situ, masuk teknik apa ya kemarin? Sipil terus daftar ternyata nggak dapat di teknik sipil. Jadi pokoknya semua ngambilnya itu di jalur undangan itu maunya teknik sipil semuanya sipil gitu. Nggak dapat semua. Terus coba lagi SBM juga tetap kekeh gitu mau teknik karena kan sudah tahu tujuannya mau apa, mau teknik. Ternyata nggak dapat juga. Terus putus asa, udah mikir gimana lah ini jadi usaha aja kah? Jualan nggak? Iya kayaknya laku juga deh kayaknya kan ya habis itu. Nggak usah kuliah. Iya. Waktu itu ya pesimis lah karena melihat ini pasti apalagi mandiri kan kalau tes mandiri itu banyak yang harus dilewatin, nggak cuma kita tes berkas tapi masih ada tes wawancara, psikotes, kesehatan, banyak. Pikir susah lah pasti FK karena aku dulu nggak tahu FK itu kuliahnya kayak gimana. Aku nggak tahu kalau setelah lulus sarjana itu masih ada lanjut profesi, aku nggak tahu. Jadi kayak orang yang terjebak. Jadi masuk dulu kayak gitu ya? Iya masuk, nggak dibilang sistemnya kayak gimana. Jadi udah waktu itu ya pesimis lah karena melihat ini pasti apalagi mandiri kan kalau tes mandiri itu banyak yang
yang harus dilewatin. Gak cuma kita tes berkas, tapi masih ada tes wawancara, psikotes, kesehatan, banyak. Itu strateginya gimana tuh melewatinnya? Kan di situ kan prepare kan? Prepare. Maksudnya untuk tesnya belajar juga kayak gitu, nggak sampai malam kayak gitu buat tesnya? Enggak sih, enggak terlalu belajar, makanya itu kayaknya hoki kan. Iya, hoki kayaknya sudah Tuhan yang Maha Kuasa Iya, memberikan jalan karena itu. doa orang tua. Benar, Kan benar, orang benar. tua tuh sangat ingin anaknya menjadi dokter. Benar. Tipikal orang tua orang Asia tuh kayak gitu. Iya, benar berdoa sih ya. Jadi dokter, guru, Iya, gitu. pengusaha. Kayak gitu. Jadi waktu itu mungkin karena tesnya itu mirip-mirip sama SBMPTN. Jadi aku tuh dulu fokusnya di SBM. Iya, di SBM. Jadi itu belajar, dibeliin buku yang tebal segini, Iya. dikerjain setiap malam sama subuh, kerjain itu. Iya, berarti persiapan dong itu. Persiapan Tapi biasanya buat bagi kamu. SBM. Oh iya. Dan ternyata soalnya mirip-mirip kayak gitu. Bukan yang kayak soal-soal tentang kedokteran, IPA enggak. Jadi kayak kita tes saintek untuk SBM itu. Udah waktu tes ternyata sama ininya soal-soalnya, jadi kan lebih mudah mengerjakan, tahu apa yang harus dikerjakan. Enggak sih yang mudah itu relatif. Jadi itu ngerjain tetap susah, tetap berpikir keras. Cuman sudah tahu apa yang harus dikerjakan walaupun aku nggak belajar kayak gitu. Udah sih kayak gitu, taunya lolos terus tahap ini. Kayak gampang gitu ya. Soalnya teman-temanku adalah beberapa teman-temanku entah junior juga itu Web. Kayak bahkan ada yang sampai les itu diasramakan kayak gitu Web. Les untuk masuk kedokteran. Jadi kan banyak lembaga-lembaga les juga yang bahkan mereka itu kayak misalkan kalau tidak lulus nanti kembali uang sekian juta kayak gitu loh. Jadi memang kedokteran itu memang kayak gimana ya peribahasanya. Nah tapi asramanya itu bukan asrama kayak asramanya ini hotel. Jadi hotel bintang berapa kayak gitu, mereka ada asrama dengan asumsi bahwa mereka supaya lebih gampang belajarnya. Nah tetapi kamu belajar sendiri aja bisa. Nah itu yang menarik maksudku, benar-benar inspiratif. Nggak, ini benar inspiratif nih, nggak lebay sih aku. Itu kayak gimana strateginya selain doa orang tua pasti? Ya gimana ya, mau dibilang hoki juga. Kayaknya enggak juga kayak gitu kan. Enggak, maksudnya tuh kayak berusaha tuh ya tetap berusaha, karena kan aku mikir lagi ini udah pilihan terakhir. Jadi kayak untung-untungan nih kalau aku masuk ya bagus, puji Tuhan, bersyukur gitu kan. Tapi kalau nggak masuk ya sudah. Kemarin tuh sempat sih waktu di tes wawancara itu kalau nggak salah tes terakhir dari semuanya. Ditanya sama yang wawancara. Jadi yang wawancara itu dia dokter di situ. Ditanya, kamu nanti kalau misalkan nggak keterima jatuh di tes wawancara ini kamu ngapain? Terus aku jawabnya gini, mungkin saya akan coba di teknik lagi. Mungkin ini anak harus dicoba dimasukin ke sini dulu. Iya. Biar tahu kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi bisa diterima. Habis itu ketemu dengan yang wawancara itu di Iya, kelas. ketemu. Terus disapa beliau lagi. Kayaknya beliau tuh Lupa ingat. lupa ingat. Iya. Anaknya ini tidak terlalu berkesan waktu wawancara. Cuman ya yang paling aku ingat itu kan wawancaranya sama orang tua. Jadi orang tua tuh juga ikut. Mamaku tuh sampai, aduh kayaknya udah panas dingin nih anak. Kenapa? Iya. Tapi keterima ya akhirnya. Iya, keterima, puji Tuhan ya sampai sekarang. Ada saran nggak untuk teman-teman, apalagi kan FK ini salah satu jurusan yang digandrungi ya se-Indonesia. Passing grade-nya aku lihat FK pokoknya setiap kampus itu hampir selalu yang tertinggi. Itu strategi belajarnya ada nggak Beb? Selain misalkan belajar baca buku, beli soal yang tebal itu, atau misalkan strategi belajarnya kayak misalkan subuh kita ngerjakan ini, malam misalkan spesial istirahat, atau ada nggak tips khusus kayak Maksudnya gitu? nih tips khusus untuk Belajar, untuk FK. masuknya. Nggak ada sih tips khusus, karena kan sekarang itu yang masuk ke kampusku itu udah pakai 3 jalur. Kalau dulu kan cuma 1 jalur, jalur mandiri. Kalau sekarang itu udah ada 3 jalur, yang SNMPTN, SBM, sama mandiri terakhir. Jadi kan kalau SNMPTN nggak pakai tes, dia dari jalur undangan. Oh iya. Gitu. Oh, kalau SBM ya. SBM ya belajar yang buku Kayak- SBM itu kayak gitu. Sama yang ketiga jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sih yang lumayan berat karena memang banyak tahap tesnya. Itu ya banyak belajar, memahami. Kalau aku dulu belajarnya itu, jadi aku dari kelas 2 sudah memetakan
aku harus ngapain. 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA tuh udah disuruh milih mau kuliah apa. Jadi kan jelas tujuannya mau ngapain. Jadi makanya kan kalau soal Saintek tuh sama semua kan. Nah, kayak gitu. Jadi cuman belajar yang buku SBM itu. Jadi dibeliin papaku dari kelas. Jadi aku sedikit ada berbagi juga cerita tentang temanku. Mereka bilang ketika kuliah kedokteran itu, ya kayak my campus, my adventure. Atau misalkan berangkat sunrise, pulang sunset. Karena itu tugas itu kayaknya begitu banyak kayak sambil diminum juga kayak gitu kan. Haus. Iya, sama saya juga haus juga sih mah. Tapi karena ini aja kayak gitu semangat berbicara kayak gitu kan, karena ini sangat inspiratif. Gue nggak lebay nih, emang fakta. Nah jadi aku melihat mereka itu sampai kayak jarang nongkrong akhirnya kayak gitu. Memang mereka hidupnya dibaktikan di situ. Tapi ada juga tipe temanku yang memang dia dokter tapi juga bisa aktif. Misal dia bisa aktif di Snapgram, dia bisa update konten sana sini, bisa jalan-jalan juga kayak gitu loh. Jadi aku bingung sebenarnya ini apa orangnya, apa memang sistem yang kuliah seperti itu atau kayak gimana. Karena apalagi kalau misalkan kayak aku di Visipol kan kuliah kan kami per ujian itu kan UTS, UAS kayak gitu. Kalau kalian kan per blok kan, Iya. mengulang-ulang blok. Itu kayak gimana itu Feb? Pengalaman di dalam situ kayak gitu sampai akhirnya jadi escape nih. Jadi waktu pertama kuliah tuh kan kayak apa sih, nggak ada bedanya. Aku mikirnya nggak ada bedanya. Mantap juga ya. Bukan, karena kan waktu awal kuliah itu masih kuliah umum. Awal-awal masuk kuliah masih kuliah umum. Jadi Kayak belajar Pancasila gitu nggak sih? belajar agama, Iya. belajar hukum, belajar apa lagi lah? Tapi hukumnya hukum kedokteran kan? Ya, hukum kedokteran, belajar hukum, agama, terus ya belajar kayak moral-moral gitu kan. Iya ya. Awal-awalnya. Jadi aku ngerasa kayak, oh sama nih kayak teman-teman yang lain. Jadi masih santai. Tapi waktu udah masuk di semester 2, iya semester awal semester 2 atau akhir semester 1 tuh udah mulai kerasa kayak aduh, kayaknya nih terlalu berat. Jadi waktu tidurku udah mulai kacau. Jadi dari yang awalnya tuh Tidur jam 9 gitu. pokoknya aku nggak pernah tidur lewat dari jam 12 kayak gitu. Kecuali waktu ospek kan ospek itu pengecualian kemarin. Jadi aku tuh tidur biasanya kayak jam 11, jam 10 tuh udah tidur. Itu ngerasa yang waktu disuruh ngerjain laporan anatomi tuh tidurnya jam 1, jam 2, besok nanti disuruh kumpul laporan. Baru kerasa sih. Cuman kalau ngelihat yang kayak teman-teman masih bisa ngumpul, aku juga termasuk sih, masih mau bersosialisasi dengan orang-orang luar. Jadi itu tuh sebenarnya ada hal yang harus kita korbankan. Kalau kita mau bersosialisasi keluar, mau dilihat oh ini anak masih hidup kayak gitu. Oh, ada pilihan gitu ya. Ada pilihan. Jadi sebenarnya kalau aku dulu tuh mulai kayak gitu kayaknya di atas semester 3. Udah tahu triknya di mana untuk membagi waktu. Kayak gimana tuh triknya? Jadi misalkan nih aku ada tugas laporan. Kan biasanya tugas laporan tuh nih buat anak-anak FK tuh pasti tahu rasanya capeknya gimana bikin laporan, ditulis tangan, digambar, dipahami. Iya. Gitu. Itu biasanya misalkan nih aku ada kuliah sampai sore kayak gitu jam 4. Nanti nggak ada diskusi misalnya hari itu, nggak ada diskusi, jadi aku pulang kerjain laporan cepat-cepat, kerjain setengah lah dulu. Aku biasanya bikinnya itu bikin ini dulu, gambar dulu misalnya kayak gitu, atau mau bikin penjelasannya dulu, bikinlah itu dulu yang kita bisa. Jadi nanti misalkan udah selesai, aku waktu efektifnya untuk belajar cuma 1 jam. 1 jam aku fokus untuk mengerjakan gambar gitu. 1 jam, terus udah capek nih mau ngumpul sama teman-teman, refreshing kan. Tapi aku nggak tidur, langsung dibikin langsung capek gitu loh. Jadi kan ada yang harus dikorbankan. Kalau kita mau tidur terus ya tidur setelah itu. Kalau aku nggak, aku mengorbankan jam tidurku untuk ngumpul sama teman-temanku. Misalnya aku ngumpul sama teman-temanku 2 jam sampai 3 jam sampai malam. Tapi aku pulang harus tidur. Kan ngeliat dulu nih jadwalnya ngumpul laporan misalnya 5 hari. Jadi 1 hari itu aku cicil, kapan aku harus ngumpul, kapan aku harus mengerjakan kayak gitu. Jadi ada hal yang harus kita korbankan, entah itu mengorbankan jam tidur kita demi ngumpul sama teman-teman, atau mengorbankan
ngumpul sama teman-teman ini untuk jam tidur kita ya kayak gitu aja sih dibalik-balik. Oke, tapi berarti memang kita hidup dalam pilihan ya nggak sih, Bang? Kayak misalkan kita tidak bisa, banyak orang misalkan melihat satu orang ini sukses, tetapi orang tidak tahu cerita di balik di belakangnya. Padahal cerita yang di belakangnya itu yang menarik. Nah, selama kuliah momen paling kayak berpikir akhirnya aku bisa melewati ini itu apa tuh, Beb? Kayak aku misalkan aku adalah skripsi, karena aku skripsi, ini aku sekalian bagi juga. Jadi aku skripsi bab 1 sampai bab 2 itu aku prosesnya cukup lama kayak gitu loh. Kayak misalkan sampel, kalau kami kan ada seminar proposalnya itu temanku cuma 3-4 kali bimbingan, ACC aku sampai 6 kali. Terus habis itu juga sempat stop juga ngajakan skripsi, akhirnya nonton Netflix gitu ya kan. Waktu itu maksudnya bukan Netflix yang itu ya, maksudnya ya itulah website itulah, karena waktu itu kan Netflix masih ditutup tuh akhir tahun 2018. Nah, akhirnya penelitian aku memang karena aku mengambil topiknya Filipina, akhirnya aku ke Filipina. Nah, waktu aku penelitian di Filipina itu barulah aku mengajarkan bab 3 di dalam pesawat, di dalam asramanya. Nah, aku magang Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu aku ke penelitian ke desa. Jadi itu pertama kalinya aku merasa mengajar bis. Jadi bis itu dia cuma stop di pinggir jalan sebentar, sambil dia jalan sambil aku mengajar lari. Mana aku nih diajak ngomong bahasa Filipin, mana kan aku nggak terlalu paham. Maksudnya karena muka kita nih ternyata mirip. Dan orang Filipin, coba bayangkan Filipin tuh 1 sampai 10, isa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kan mirip kan dengan bahasa Indonesia, artinya mirip. Aku bilang lah langsung, I'm Indonesian sir. Oh, Indonesian katanya kan. Nah, di situ jadi momenku paling ingat kayak gitu mengejar bis itu. Nah, sekalian sharing aja lah, kalau kamu tuh apa, Beb? Yang momen paling gitu loh. Sama sih kayaknya tuh semua orang tuh momen yang paling berkesan kalau nggak ospek ya waktu skripsi. Benar. Karena itu tuh terjang-terjangnya kayak gitu. waktu kiper futsal. Waktu kuliah, jadi sama sih waktu skripsi. Jadi aku waktu proposal tuh juga sampai 4 kali ganti judul. 4 kali atau 3 kali gitu. 4 kali ganti judul. Si pembimbing ini pernah sampai bilang waktu belum buka nih, jadi waktu mau ngasih judul itu kita harus sudah punya bab 1, jadi kita udah tahu mau ngapain. Walaupun cuman embel-embelnya kita cuman mau kasih judul. Jadi aku pernah ngasih judul ke pembimbingku, terus dia cuma ngeliat lirik, oh ini udah kayak gitu. Nggak diterima. Habis itu Terus waktu keluar kan sama temanku berdua, waktu keluar temen langsung udah ACC kan kayak gitu. iya. Enggak. Terus nangis, terus mikir lagi aku harus ngapain, harus gimana. Cuman akhirnya jadi berkesan sih. Jadi waktu skripsian tuh ternyata pembimbing satuku tuh masih ingat hal-hal itu. Jadi dia ingat gimana ekspresiku katanya kayak gitu. Waktu itu waktu pendedahan, waktu ujian skripsi. Waktu ujian skripsi, jadi ujian skripsiku tuh aduh itu sangat bersyukur sih, puji Tuhan. Jadi sebenarnya waktu skripsi itu memang ada masalah-masalah, sangat banyak masalah. Cuman waktu itu kayaknya dipermudah sama Tuhan gitu kan, dikasih kemudahan. Kayak waktu skripsi itu malah lebih susah proposalannya daripada skripsinya. Iya, benar-benar sepakat heran juga aku. Karena pembimbingku tuh kayak aku udah percaya sama kamu kayak gitu. Dia sampai lepas ini naskahnya saya taruh ke sini, saya sudah tahu kamu mau bahas apa katanya kayak gitu. Dia tinggal tanda tangan aja. Iya, nggak tinggal tanda tangan. Maksudnya dia sudah percaya kemampuanku sampai mana dalam memahami ini. Karena sudah gitu. digembleng waktu proposalnya itu ya. Iya, waktu proposal. Jadi waktu proposal tuh aku 2,5 jam. Waktu ujian tuh aku 1 jam lebih dikit. Dan itu banyak ngobrolnya tentang masalah-masalah waktu aku proposal. Susahnya waktu proposal. Iya. Itu sih yang bikin berkesan. Itu topiknya apa itu? Beb? Waktu itu mengangkat topik apa? Mengangkat topiknya tuh tentang penelitian eksperimental. Jadi di kampus itu ada penelitian yang eksperimental, ada yang non eksperimental kayak kesehatan masyarakat. Kalau aku tuh eksperimental pakai tikus putih. Gimana tuh maksudnya pakai tikus putih?
Itu tikus Nah. putih biasanya yang ku tahu kan tikus cuma hitam aja kayak gitu kan. Curut. Bang jauh mainnya ya kayak gitu ya. Ya, Biasanya. tikus putih itu yang tikus yang berwarna putih itu. Iya. Tikus putihnya itu diteliti, dilihat parunya gitu. Parunya kalau kita semprotin obat nyamuk tuh ada pengaruh atau enggak. Jadi Ternyata. ada, ya pasti ada pengaruhnya lah. Berarti kamu bedah itu tikus. Iya, dibedah terus dilihat jaringan-jaringannya tentang itu. Jadi sebenarnya aku tuh gak berani sama tikus, Iya. takut. Sama kayaknya. Padahal tikusnya kan ada banyak. Iya. Jadi harus diurus setiap hari itu penelitiannya 1 bulan, 20 hari. 20 hari pemaparan, 7 hari adaptasi tikusnya, baru 3 harinya untuk pembedahan dan lain-lain. Itu ya berkesan sih, karena waktu itu kan aku nggak berani pegang tikus dan bergantung sama orang yang di sekitarku, minta bantuin, tolong dong angkatin tikusnya. Kalau semprot obat nyamuk kan gampang, tinggal disemprot, dilihat obat itu si tikusnya gimana. Tapi kalau ngangkat kandangnya, mindahin tikusnya kan aku nggak berani. Jadi pernah waktu itu karena saking takutnya dan nggak ada teman, waktu itu aku telepon Gojek. Terus gojeknya angkat tikus. Ojek online, iya, ojeknya sampai bingung, Mbak ini orderannya apa? Jadi aku pesan GoRide. Gojek. Buat ngantar dari FK ke depan itu kan kopi sip. Jadi masnya bingung kok pesan Iya, ojek buat ke sedekat itu. Iya, sedekat itu. Jadi dia datang, Mbak ini orderannya nggak salah enggak? Aku bilang kayak gitu. Jadi aku jelasin, Mas boleh nggak minta tolong? Jadi masnya ketawa, cuman ini kan Mbak ngangkatin tikus. Terus habis itu. Terus jadi udah aku bayar buat yang ngangkat tikus. Iya, emang menarik ya. Iya, kayaknya kuliah tuh menarik deh. Iya, aku kepikiran apa ya, pokoknya ada kaitannya dengan Gojek. Oh iya, ada juga temanku. Jadi temanku nih ke mall, tapi ini nggak ada kaitannya dengan kuliah sih. Jadi ke salah satu mall di Jakarta. Nah, kami di food court. Waktu di food court itu dia pesan Gojek untuk memesan restoran yang di sampingnya. Tapi dia pesan itu Gojek. Jadi Gojeknya ngantri, dia waktu bertemu itu saling tatap-tatapan kan. Lah, Anda dari mana Mas? Kayak gitu saling tatap-tatapan. Rasanya sih berbagi rezeki. Ya mungkin kamu berbagi rezeki juga ya nggak sih? Sekalian yang mantap. Nah, lanjut Pep ke salah satu topik yang lagi banyak banget menarik nih tentang quarter life crisis. Jadi disclaimer teman-teman, quarter life crisis ini bisa juga kita anggap seperti sebenarnya tentang sebuah kebimbangan untuk memilih. Misal kalau kayak teman-temanku dan aku juga sendiri, misalkan setelah lulus milih untuk kerja atau S2. Iya. Atau opsi lain lagi mungkin menikah kayak gitu kan. Itu salah satu opsi. Nah,